A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Rianto dengan NIM 2010721010 dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya dengan judul Bagaimana Nilai Ekonomi Mempengaruhi Pendidikan dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah, karya Wiwit Prasetyo. Nilai ekonomi selalu mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Orang miskin di Indonesia selalu mengalami diskriminasi dalam hal pendidikan. Mereka susah sekali memperoleh pendidikan yang layak. Sebagai contoh, di daerah terpencil mengalami kurangnya sarana dan prasarana yang mereka punya, kurangnya tenaga pendidik, dan jauhnya jarak ke sekolah. Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah akan membahas fenomena ini dengan tujuan agar pembaca bisa memahami kelemahan atau konflik nilai ekonomi yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia dan cara mengatasi permasalahan ini. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang meliputi proses cara perbuatan mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, secara umum tujuan dari pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Melalui pendidikan, manusia diharapkan agar menjadi berilmu, pengetahuan, berkreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya, sebagai penulis, ingin membahas bagaimana nilai ekonomi tidak selalu mempengaruhi seseorang untuk tidak menerima pendidikan yang layak. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membahas hak warga negara atas pendidikan, yang berbunyi kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Wiwit Prasetyo menulis novel ini dengan tujuan agar para pembaca bisa memahami akan pentingnya pendidikan. Novel ini ditujukan kepada semua kalangan agar kita lebih memperhatikan nasib orang miskin, terutama dalam hal memperoleh pendidikan. Rumusan masalah. Bagaimana nilai ekonomi mempengaruhi dunia pendidikan dalam unsur ekstrinsik novel ini? Bagaimana pemecahan permasalahan pendidikan bagi orang miskin dalam novel ini? Dan landasan hukum yang mengatakan bahwa pendidikan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya yaitu mengetahui bagaimana nilai ekonomi mempengaruhi dunia pendidikan dalam unsur ekstrinsik novel ini. Yang kedua, mengetahui pemecahan permasalahan pendidikan bagi orang miskin dalam novel ini. Yang ketiga, mengetahui landasan hukum apa saja yang mengatakan bahwa pendidikan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, memenuhi nilai mata kuliah kajian prosa. Yang kelima, memberikan pengetahuan akan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Landasan teori. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Suparlan, arti dari kemiskinan adalah seorang atau sekelompok hidup yang memiliki standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Nilai ekonomi adalah ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Metode penelitian. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menganalisis isi secara keseluruhan, memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dengan bentuk deskripsi.
Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Selain itu, saya sebagai penulis lebih memfokuskan ke dalam unsur ekstrinsik dalam novel ini, yaitu ekonomi. Pembahasan. Novel Orang Miskin di Ladang Sekolah adalah salah satu novel karya Wiwit Prasetyo, atau sering juga dia dipanggil dengan nama Prasmudia Tohari. Lahir pada 9 November 1981 di Semarang. Beliau adalah alumnus Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, tahun 2005. Sehari-harinya ia aktif di majalah Furqon, Pesantren, Sidul, serta tabloid Info Plus Semarang, baik selaku redaktor maupun reporter. Selain itu, ia juga peduli terhadap dunia pendidikan, terbukti masih menjadi pengajar di bimbingan belajar Smart di Semarang. Pengarang menganggap dunia pendidikan dan dunia penulisan adalah dua dunia yang saling melengkapi. Ia mempunyai mimpi, seandainya seorang pendidik memiliki keahlian menulis, maka generasi muda kita tak akan terseret dalam jurang degradasi moral yang sangat dalam. Sehingga ia berusaha untuk menyatukan kedua dunia tersebut. Novel ini ditunjukkan kepada semua kalangan agar kita lebih bisa memperhatikan nasib orang miskin, terutama dalam hal memperoleh pendidikan. Novel ini menggetarkan hati gugatan atas sistemasi kemiskinan di negeri ini. Dari sudut pandang sang bocah yang tak pernah mengerti mengapa ia tidak boleh sekolah, menurut Taufikur Rahman Al-Azizi. Orang miskin dilarang sekolah. Bunyi pernyataan ini mewakili secara sungguh-sungguh kenyataan pendidikan kita. Pendidikan kita masih diragukan kemampuannya untuk membuat orang pintar, dan dengan demikian mampu melepaskan belenggu masyarakat dari kemiskinan. Selain itu, kaum miskin memang menjadi kaum terlarang untuk memasuki kawasan pendidikan tinggi. Siapa tak heran? Sudah jelas disaksikan bagaimana angka kemiskinan dan rendahnya pendapatan yang diderita oleh sebagian besar masyarakat. Nyatanya itu tak membuat pemerintah bergeming untuk menaikkan harga segala biaya masuk dan biaya perlengkapan pendidikan. Lalu, pendidikan itu akan diperuntukkan untuk siapa? Apakah hanya kelas atas saja yang jumlahnya sangat kecil dan kelas bawah tetap dengan ketertindasannya? Tampak terang, kebijakan-kebijakan pendidikan yang direkayasa oleh pemodal dan penguasa ini menjadi cermin betapa buruknya negara ini mengelola pendidikan. Betapa tidak warasnya para penguasa ini memperlakukan masyarakat miskin. Pertama, soal keterbatasan anggaran pendidikan yang disediakan negara kepada masyarakat. Kedua, soal pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan yang digembar-gemborkan sebagai jalan menuju otonomi kampus sebetulnya. Yang ketiga, soal kapitalisme global yang semakin lama semakin pasti masyarakatan privatisasi sebagai lembaga milik negara untuk disaingkan di tengah pasar bebas. Dalam novel ini, tokoh utama sangat berperan penting dalam memecahkan permasalahan yang ada. Pada awalnya, anak alam berpikir bahwa pendidikan hanya untuk kalangan atas saja, sedangkan kalangan bawah tidak layak untuk menerima pendidikan. Setelah berbincang lama oleh anak alam dan memberikan pemahaman pada akhirnya mereka menerima pembahasan tentang pendidikan oleh Faisal yang sebagai tokoh utama dalam novel ini. Faisal yang selalu ingin merubah pola pikir teman-temannya akan pentingnya pendidikan. Ia merubah pola pikir temannya agar mau untuk berangkat sekolah demi merubah keadaannya. Pada awalnya, anak alam tidak setuju dengan pendapat Faisal bahwa orang miskin layak untuk sekolah. Setelah Faisal menakuti mereka dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak sekolah, maka mereka akan ditangkap oleh alien. Mereka masih tidak percaya. Setelah mencoba berbagai cara, pada akhirnya Faisal mencoba meyakinkan orang tua dari anak alam ini. Faisal memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan, pentingnya berproses di sekolah demi masa depan, dan memberikan penjelasan bahwa orang miskin atau anak alam dalam kurung anak desa terpencil layak untuk menerima pendidikan.
Menerima pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Setelah Faisal mencoba memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan, maka orang tua dari anak Alam menerima dan menyetujui anak-anaknya untuk bersekolah. Pada hari pertama mereka sekolah, mereka dibully dan didiskriminasi bahwa mereka sebagai orang miskin tidak layak menerima pendidikan. Rena, Guru, dan Catur, yaitu anak-anak orang kaya yang angkuh dan sombong. Mereka selalu meremehkan anak-anak Alam. Mereka merasa merekalah yang lebih layak untuk mendapatkan pendidikan karena mereka orang yang mampu, sedangkan anak Alam adalah anak yang miskin. Setelah anak Alam mendengar cercaan dari Rena dan teman-temannya, maka mereka mengundurkan niat untuk melanjutkan sekolahnya dan lebih baik membantu orang tuanya di ladang. Setelah kejadian itu, Faisal sedih dan bingung akan solusi pada permasalahan ini. Pada akhirnya, Faisal menceritakan kejadian ini kepada guru agamanya. Setelah menceritakannya dan mengajak anak Alam untuk mengaji, guru agama membahas akan pentingnya pendidikan. Tholabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seluruh orang muslim. Bahwa pendidikan layak bagi semua kalangan, tidak memandang harta, sosial, dan umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Setelah pengajian sore hari, maka anak Alam lebih giat dalam belajar dan menggapai cita-citanya. Pada akhirnya, anak Alam sukses dan menempuh pendidikannya di sekolah dan tidak memikirkannya dari mana asal sosial keluarganya. Sebagai penutup, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan hukum. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membahas hak warga negara atas pendidikan. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pendidikan di Indonesia sendiri bisa dibilang belum cukup unggul dibandingkan dengan negara lain. Nilai ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu, masih rendahnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Saya, Muhammad Taufan Rianto, sebagai penulis, sudah menjawab seluruh permasalahan yang ada di artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa merubah pola pikir masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan dan merubah pola pikir bahwa orang miskin juga layak untuk menerima pendidikan yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pembahasannya saya sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.